Nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh tidak dapat kita hitung. Mulai dari nikmat umur, Allah masih memberikan umur yang sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat amal kebaikan. Dengan umur yang panjang, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Kalau selama ini kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka Allah sesungguhnya ketika memberikan umur yang panjang, Allah masih menyayangi kita, karena Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat dari segala macam dosa yang telah kita lakukan. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Sehingga dengan adanya nikmat umur yang panjang ini, Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Nikmat yang kedua adalah nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang alhamdulillah kita dapat berangkat ke masjid melaksanakan salat Jumat. Mungkin di antara keluarga kita ada tetangga kita yang menginginkan melaksanakan salat Jumat pada hari ini, tapi karena kesehatan yang tidak memungkinkan sehingga tidak dapat melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Selain daripada itu, nikmat umur dan nikmat kesehatan, nikmat yang paling berharga sebetulnya adalah nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita semua. Karena bisa saja Allah memberikan umur yang panjang, kesehatan, tapi karena iman yang lemah sehingga tidak dapat berangkat ke masjid, hanya karena ya mungkin karena hari ini hujan itu bisa menghalangi, tapi karena iman yang kuat maka kita akan dapat berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Alhamdulillah. Dan berbagai macam nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, marilah kita senantiasa mengirimkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan beliau bersama keluarganya, bersama sahabatnya, sehingga Islam dapat sampai ke Indonesia, khususnya ke Bone. Karena tanpa diperjuangkan oleh para dai, mustahil Islam ini sampai. Karena Islam diturunkan di Mekah, jaraknya sampai beribu-ribu kilo, tapi karena perjuangan para dai sehingga Islam ini dapat kita anut sampai sekarang ini. Dan kita berharap bahwa keturunan-keturunan kita terus dapat memeluk agama Islam ini sampai hari kiamat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah yang akan saya berikan pada hari ini adalah golongan yang beruntung. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat pertama sampai ayat kelima, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di dalam kandungan 5 ayat pertama ini kita akan mencoba
mentadabburi apa isi dari firman Allah. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita memahami artinya, memahami maknanya, maka yang muncul di dalam hati kita adalah ini adalah kitab yang semua isinya benar. Tidak perlu ada diragukan satu ayat pun, sepotong ayat pun, karena Allah sudah memberikan jaminan bahwa isi Al-Quran ini pasti benar. Tidak ada keraguan padanya. Walladzina zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Kita lihat yang pertama adalah kita beriman kepada yang gaib. Yang kita pahami selama ini sebagai rukun iman ada 6. Semuanya gaib bagi kita. Artinya tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita ketemu. Yang pertama, beriman kepada Allah. Saya kira di sini tidak ada, termasuk saya, tidak ada yang pernah melihat Allah. Allah itu gaib, tapi kita mengimani bahwa Allah itu ada. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara langit, bumi dan sisinya, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan. Mudah-mudahan hujan turun hari ini adalah hujan rahmat bagi kita semua. Yang kedua, kita beriman kepada malaikat. Ya, kita juga tidak pernah melihat bagaimana bentuknya malaikat. Cuma kita diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bagaimana tugas-tugas malaikat, tapi kita tidak pernah melihat. Tapi kita yakin bahwa ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan dimanapun kita berada. Ada CCTV yang ikut dimanapun kita berada. Kalau kita berada di satu tempat yang ada CCTV-nya, pasti kita hati-hati, tidak mau berbuat macam-macam. Ini CCTV-nya Allah, ikut kemanapun kita berada. Tidak yang terlindung. Seluruh permukaan bumi ini, walaupun kita masuk pada ruangan yang tertutup, pasti ikut juga CCTV-nya Allah, yaitu malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan, keburukan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, maka itu akan tidak luput dari pencatatan para malaikatnya. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ketika Al-Quran bercerita tentang kisah penciptaan langit dan bumi, ketika Al-Quran bercerita tentang kisah orang-orang terdahulu, kisah para nabi, umat-umat nabi yang dihancurkan oleh Allah. Ketika Al-Quran bercerita tentang kisah umat Nabi Musa, kisah umat Nabi Ibrahim yang dihancurkan oleh Allah, kita tidak pernah lihat, dia tidak pernah melihat syutingannya, tapi kita yakin bahwa itu semua ada di dalam Al-Quran dan kita percayanya. Yang berikutnya, kita beriman kepada rasul-rasulnya.
Saya kira kita juga tidak pernah ketemu Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada sekarang orang yang mengaku Nabi, itu pasti Nabi palsu. Ya, tidak ada lagi Nabi yang diturunkan Allah di muka bumi. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah beriman kepada hari akhirat. Ya, kita beriman kepada hari akhirat. Walaupun akal kita tidak mampu menerima, tidak bisa memikirkan apa itu hari akhirat, tapi karena kita beriman, kita mengimani, kita meyakini bahwa ada hari pertanggungjawaban. Jadi hari akhirat itu adalah hari pertanggungjawaban. Kebaikan apapun yang kita lakukan, keburukan apapun yang kita lakukan, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kita meyakini bahwa di akhirat nanti cuma 2 tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. 2 tempat saja. Jadi kalau kita tidak masuk di surga, pasti di neraka. Kalau bukan di neraka, pasti di surga. 2 tempat saja. Nah, Allah memberikan pedomannya bagaimana supaya kita selamat di akhirat nanti dan kita masuk dalam surga, yaitu dengan menurunkan rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat insyaallah. Walladzina zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya, dan demikian juga yakin dengan adanya hari akhirat. Mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dialah termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Inilah tadi ciri-ciri yang saya sampaikan, yang termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jadi menurut pandangan Al-Quran, orang yang beruntung itu bukanlah yang mendapatkan kekayaan luar biasa. Yang mendapat keberuntungan itu bukanlah mendapat posisi, pangkat, jabatan yang tinggi. Bukan itu yang dikatakan beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekayaan itu Allah berikan kepada semuanya. Mau manusia beriman, mau manusia kafir, Allah memberikan kekayaan. Kalau kita melihat sekarang ini, siapa manusia yang paling kaya di muka bumi? Bukan orang Islam. Siapa yang paling tinggi kepuasannya di muka bumi sekarang ini? Bukan orang Islam. Karena itu bukan nikmat keberuntungan sesungguhnya. Ya, sesungguhnya keberuntungan itu menurut surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi adalah, yang pertama adalah yaitu yang beriman, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Alhamdulillah, di masjid kita ini adalah tanda bahwa warga di Baruga Macangan ini bersatu dan keimanannya kuat. Terbukti bangunan masjid ini bisa terbangun. Karena tanpa persatuan dan rasa keimanan warga Baruga Macangan ini mustahil
masjid ini bisa terbangun. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua, menyatukan hati-hati para warga Baru Gama Canang ini sehingga masjid ini dapat terbangun lebih, yang merupakan bangunan paling megah, bangunan paling cantik di dalam kompleks Baru Gama Canang ini. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah.